Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Desi Dwi S, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Modul 21G2, Ruang Kolaborasi Pembelajaran Berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar yang memfokuskan pada kemampuan, minat, dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru dapat memodifikasi isi pelajaran, proses pembelajaran, produk, dan lingkungan belajar untuk mengakomodasi keragaman peserta didik. Tujuan dari pembelajaran ini melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah tujuan belajarnya jelas, guru mengetahui kebutuhan murid, lingkungan nyaman yang mengundang murid belajar bahagia, manajemen kelas efektif, dan penilaian berkelanjutan. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan aspek kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan evaluasi dan refleksi pada akhir pembelajaran. Situasi 3 tentang pembelajaran jenjang SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi slow kelas di awal pembelajaran. Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Dan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? 2. Kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Dan Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. 3. Kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selebar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki tick card untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. 4. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep, seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemimpin, judul, tulis, gambar, dan format. 5. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara, sesuai dengan dijelaskan dalam skenario yang diberikan. 6.
Padudida menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, kesiapan belajar. Pada diskusi seluruh kelas dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu tentang topik iklan, membuat catatan penilaian ketika belajar kerja kelompok kecil dan besar. 2. Minat belajar. Pada poin 2 ini Padudida mengarahkan murid untuk melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan. Berbagi dengan pasangan lain, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Selanjutnya adalah profil belajar murid. Padudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik menggunakan beberapa pertanyaan pemandu tentang topik iklan, membuat catatan penilaian ketika belajar, kerja kelompok kecil dan besar. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan, yaitu diferensiasi konten, menentukan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Diferensiasi proses melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodir gaya belajar murid yang beragam, yaitu kerja individu atau pasangan, kerja kelompok kecil, diskusi seluruh kelas. Padudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Diferensiasi produk, menentukan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian, yaitu dilakukan penilaian formatif. Assessment for learning penilaian dilakukan selama proses pembelajaran, yaitu melalui kegiatan individu, kelompok, dan dilanjutkan dengan diskusi beserta umpan balik. Proses penilaian ada pada poin 1, 2, dan 4. Assessment of learning penilaian dilakukan untuk melihat nilai capaian, menjadi umpan balik untuk merancang proses pembelajaran sekaligus untuk melihat kekuatan atau kelemahan peserta didik. Assessment ini diberikan oleh guru dengan memberikan tugas individu membuat iklan sesuai kemampuan murid. Kesimpulannya, penerapan pembelajaran melalui diferensiasi ini sangat membantu sekali pada proses pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dalam melayani kebutuhan para murid di sekolah. Pada sesi tanya jawab, Bu Eva menjawab bagaimana Pak Dermawan melakukan penilaian berjenjang terhadap anak yang kemampuannya rendah, sedang, dan tinggi. Dan dijawablah oleh saya seberapa kompleks teks yang disajikan siswa yang kurang, tidak memerlukan teks narasi yang panjang tetapi dengan narasi yang sederhana atau gambar yang bagus atau sedang, buat dengan sebuah teks narasi yang tinggi menganalogikan jika sebuah makanan masuk ke dalam tubuh manusia, alur makanan itu masuk ke dalam tubuh. Dan Bu Enda bertanya diferensiasi produk dalam bentuk apa untuk tingkat SMP, bagaimana menerapkan bagi murid yang belum memahami dalam bentuk digital. Dan Bu Rika menjawab dibuat sesuai dengan skenario produk yang diinginkan oleh Pak Dudidam. Dan Eva bertanya kebutuhan belajar apa yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam. Rika menjawab melihat perbedaan dari kasus SD tadi yang sudah diketahui dan kesiapan belajar siswa untuk kasus SMP, Pak Dudidam baik proses menentukan penilaian di akhir, juga dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Inti dari pembelajaran diferensiasi adalah memberikan kenyamanan murid saat belajar dan penguatan dari ibu fasilitator pembelajaran diferensiasi, sebuah filosofi pemberian pengalaman belajar sesuai minat peserta didik, dan prinsip didasarkan bahwa setiap siswa unik dan memiliki sesuatu yang berbeda, serta membuat strategi yang sesuai, berfokus pada pengalaman belajar unik dan bermakna. Yaitulah dia ruang diskusi kolaborasi tentang pembelajaran berdiferensiasi modul 21. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.